Jurnal Supervised Learning Data Science oleh Pak Irianto Alfandi Firmansyah NIM 19. Analisa akurasi permodelan supervised dan unsupervised learning menggunakan data mining. Sebelumnya, data mining merupakan salah satu proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Data mining merupakan bidang ilmu yang menyatukan teknik pembelajaran, pengenalan pola, statistik, database, serta visualisasi untuk mengatasi masalah ekstraksi informasi dari basis data yang besar. Terdapat dua jenis learning pada data mining, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Setiap learning memiliki metode dan algoritma masing-masing. Metode yang termasuk ke dalam supervised learning diantaranya regression, classification, predictive, summarization. Sementara itu, unsupervised learning terdiri dari metode clustering, association, knowledge discovery, dan sebagainya. Rumusan masalah. Jadi di jurnal ini rumusan masalahnya itu bagaimana memecahkan permasalahan pada studi kasus yang berbeda dengan menggunakan teknik data mining yang ada. Bagaimana mengukur akurasi dari supervised dan unsupervised learning menggunakan studi kasus dan teknik yang beragam menggunakan metode pengujian yang sudah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur akurasi dari supervised dan unsupervised learning. Pengukuran akurasi menggunakan metode confusion metric untuk supervised learning dan pengujian akurasi leaf ratio untuk unsupervised learning. Adapun jumlah variabel yang digunakan disesuaikan dengan variabel sebab dari dataset yang digunakan. Sistem dibangun menggunakan MATLAB, sedangkan pengujian akurasi dilakukan di luar sistem. Sementara penelitian yang dilakukan sekarang adalah perbandingan dua metode learning menggunakan teknik dan studi kasus yang beragam. Perbandingan review penelitian ini dapat terlihat pada tabel sebagai berikut. Tabel ini menunjukkan penelitian terdahulu. Judulnya demikian, metodenya demikian, skop risetnya seperti demikian, lalu outputnya seperti demikian juga. Ruang lingkup. Penelitian ini membandingkan dua permodelan, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Metode yang digunakan pada supervised learning adalah decision tree, support vector mesh, dan regresi linear. Sementara metode yang digunakan untuk unsupervised learning maksud saya adalah K-means, single linkage, dan a priori. Studi kasus yang digunakan untuk permodelan berbeda. Bahan dan metode. Disajikan kajian teori dan metodologi dalam penelitian ini. Analisis sistem. Permasalahan prediksi, forecasting, clustering, deteksi anomali dapat menggunakan teknik data mining yang ada. Setiap teknik data mining merupakan turunan dari beberapa permodelan supervised learning dan unsupervised learning. Setiap permasalahan yang ada akan diselesaikan dengan menggunakan permodelan yang sudah dibuat dengan menggunakan teknik yang tepat untuk menggunakan knowledge atau pengetahuan. Namun, perlu adanya pengukuran akurasi dari setiap model pembelajaran yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan persentase akurasi dari setiap permasalahan dengan teknik yang digunakan pada setiap permodelan. Secara konsep, jika akurasi tinggi dan nilai kesalahan rendah, maka menunjukkan hasil yang baik terhadap keakuratan permodelan yang dihasilkan. Namun, sebaliknya, jika nilai akurasi rendah, maka dan nilai kesalahan tinggi, tentunya teknik yang dipilih belum tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengukuran akurasi dari kedua jenis learning tersebut menggunakan beberapa metode pengujian yang disesuaikan dengan metode learning yang digunakan. Dataset diambil dari studi kasus yang berbeda, disesuaikan dengan permodelan yang digunakan. Implementasi sistem.
Selanjutnya dilakukan permodelan sistem menggunakan MATLAB sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. Pengujian digunakan untuk mengukur akurasi dari sebuah kasus dengan metode yang digunakan. Confusion metric merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kriteria suatu metode klasifikasi. Pada dasarnya, confusion metric mengandung informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya. Leaf ratio adalah parameter yang penting selain support yang confidence dalam assumption rule. Leaf ratio mengukur beberapa penting rule yang telah terbentuk berdasarkan nilai support dan confidence. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pada supervised learning, di antaranya regresi linear, decision tree, dan support vector meshing, serta metode unsupervised learning di antaranya K-means maaf, single linkage dan a priori. Interface sistem untuk kasus menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Penelitian ini menggunakan data dengan studi kasus yang berbeda karena harus disesuaikan dengan kebutuhan metode yang digunakan. Metode pengujian menggunakan confusion metric untuk supervised learning dan leaf ratio untuk metode-metode yang dapat pada unsupervised learning. Jadi gambaran umum dari penelitiannya sebagai demikian. Dari yang pertama itu, dari yang sebelah kiri, penentuan metode yang digunakan pada supervised dan unsupervised. Lalu kita penyiapan dataset, dilanjutnya dengan menggunakan MATLAB, prosesnya pengolahan datanya, lalu pengujian metode, dan sehingga muncullah akurasi supervised dan unsupervised learning. Metode K-means merupakan salah satu algoritma clustering. Tujuan algoritma ini untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. Algoritma ini menerima masukan berupa data tabel label berupa data tanpa label kelas. K-means merupakan salah satu algoritma clustering. Tujuan algoritma ini untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. Algoritma ini menerima masukan berupa data tanpa label kelas. Hal ini berbeda dengan supervised learning yang menerima masukan vektor. Berikut merupakan dataset penggunaan K-means. Lalu hasil pengklusteran menggunakan K-means. Dari data ini terdapat 3 variabel, yaitu produktivitas, luas lahan, produksi. Output menggunakan 2 cluster. Metode single linkage. Single linkage merupakan metode yang terdapat pada kategori clustering hierarki yang jumlah clusternya diperoleh setelah pengolahan data dilakukan. Jadi jumlah clustering ini diperoleh setelah pengolahan data itu dilakukan. Jadi dataset yang digunakan itu seperti berikut, menggunakan single linkage. Dataset yang digunakan untuk mengetahui klaster pegawai tidak memenuhi dengan menggunakan 3 kriteria, seperti tes wawancara, seperti tes intelijen umum, dan tes karakteristik kepribadian. Berikut hasil pengklusteran menggunakan single linkage. Berikut adalah tabel dari metode a priori. Algoritma a priori adalah suatu metode untuk mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dari suatu dataset. Pada metode ini tentunya nilai minimum support dan minimum confidence yang digunakan untuk mengetahui beberapa nilai keterkaitan antara item. Gambar di samping itu menunjukkan rule dari nilai keterkaitan yang diperoleh. Berikut ialah hasil asosiasi menggunakan MATLAB. Metode decision tree. Decision tree merupakan salah satu metode teknik klasifikasi di mana kelas data sudah diketahui sebelumnya. Dataset menggunakan decision tree. Berikut tabelnya seperti itu. Berikut merupakan rule yang digunakan dari hasil pengolahan dataset. Ini hasil pohon keputusan ya. Demikian. Dari pohon keputusan tersebut didapat informasi bahwa jika tes intelijen umum terkecil dari 4,5 maka hasilnya memenuhi, dan jika
tes intelijen umum besar dari 4,5 dan TKP besarnya dari 2,5 serta TKP besar dari 4,5, maka tabel yang diperoleh tidak memenuhi. Dan sebaliknya. Berikut ialah hasil prediksi menggunakan decision tree. Seperti itu tabelnya, hasil prediksinya. Lalu masuk ke metode support vector machine (SVM). Teknik SVM digunakan untuk menemukan fungsi pemisah classifier atau classifier yang optimal, pemisah yang optimal yang bisa memisahkan dua set data dari dua kelas yang berbeda. Langsung saja berikut hasil interface yang digunakan untuk metode SVM. Studi kasus yang digunakan adalah untuk melakukan prediksi jenis pinjaman untuk nasabah. Contohnya seperti itu. Itu hasil prediksi menggunakan SVM. Lalu berikut merupakan hasil pengujian akurasi untuk setiap learning. Tabelnya ada di sini. Kiri ini adalah tabel metode supervised learning, sedang yang kanan itu visualisasi akurasi supervised learning, seperti demikian. Hasil akurasi metode supervised learning sebesar 82,33% dan supervised learning 78%, dengan selisih nilai akurasi seperti 4,33%, di mana nilai akurasi dipengaruhi oleh jumlah serta keberagaman dimensi data. Jadi, dengan kasus dan jumlah serta dimensi yang berbeda akan menghasilkan nilai akurasi yang beragam pula. Jadi seperti berikut. Oke, jadi kesimpulannya penelitian ini menggunakan beberapa metode pada supervised learning, diantaranya regression linear, decision tree, dan support vector machine. Serta metode unsupervised learning diantaranya K-means, single linkage, dan a priori. Interface sistem untuk studi menggunakan bahasa programan MATLAB. Penelitian ini menggunakan data dengan studi kasus yang berbeda karena kasus disesuaikan dengan kebutuhan metode yang digunakan. Dari hasil pengujian akurasi menggunakan confusion metric dan leaf ratio diperoleh bahwa perbandingan rata-rata akurasi untuk supervised learning adalah 82,33% dan supervised learning sebesar 78%, dengan selisih nilai akurasi sebesar 4,33%. Maka akurasi dipengaruhi oleh jumlah serta keberagaman dimensi data. Jadi, dengan kasus dan jumlah serta dimensi yang berbeda akan menghasilkan nilai akurasi yang beragam pula. Metode supervised dan unsupervised learning yang digunakan harus lengkap sehingga dapat mewakili semua metode pada masing-masing learning yang digunakan. But I already know